Ya ampun, kasus KPU ini disebut kriminal. Ada apa ini? Fokus saja lah ya, bolak-balik. Yang pertama, kembali ke masalah KPU. Jadi saya mengatakan, saya ingatkan dan saya minta masyarakat, koreksi saya kalau keliru, kasus KPU itu bukan cuma sekedar kecurangan, apalagi dibilang masalah etika, bukan pelanggar, ini kriminal yang direncanakan. Saya jelaskan kenapa dari mulai penerimaan Gibran yang nggak jelas sekolahnya, usianya juga bertentangan dan lain sebagainya, terus sampai ketika orang mulai rame, Bawaslu mulai masuk dengan memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir sebagai pelanggaran etika. Selamat. Saya komentar saya sederhana. Lu belajar di mana ya? Yang ngajarin lu ini masalah etika, suruh ketemu gua. Nah, kan gampang. Kenapa ini? Masa ini dibilang pelanggaran etika? Orang kriminal kok etika? Tahu nggak etika itu apa? Etika itu adab, sopan santun, pelanggaran norma-norma perilaku. Kalau udah kriminal, kejahatan, itu sudah bukan urusan etika. Tapi Hukum kriminal. Masalahnya hukum kan kita tahu kan, seperti kata Profesor Denny Indrayana, bahwa hukum itu menjadi alat penguasa untuk kepentingan. Iya, hasil itu normal aja, orang nggak beres kan begitu. Hukum dikuasain dulu. Karena saya angkat topi kemarin dari petisi itu berapa orang menggugat ke Bariskim tangkap untuk KPU ditangkap itu. Iya, ini kan beliau ini jalan sebab ini kriminal. Bukan cuma aspek kriminal biasa, tapi membuat publik mengarahkan publik membenarkan terhadap tindakan kriminal. Ini kan yang merusak. Bang, saya bisa tambahin ya. Jadi gini, ini kan kriminal ini yang paling konkretnya itu adalah persoalan server ya. Server ini kan dihubungkan dengan Singapura, dengan China, dengan Prancis yang punya Alibaba.com yang itu adalah Jack Ma. Ini penasehat e-commerce, penasehat ekonomi. Nah ini kan sudah berarti bagaimana data ini dijual ke asing. Ini pelanggaran hukum mati. Itu udah kedaulatan dan harus hukum mati ini. Jual negara ini. Iya. Masalah gini Pak, masalah pembicaraan kita adalah bahwa seperti kemarin abang dengar saya bertanya pada tokoh-tokoh terhormat itu. Kan acara-acara serupa seperti itu, tuntutan, seruan, pernyataan, sampai tingkat yang paling dana keras, pemalulan, segala macam itu kan terus digaungkan. Tapi sejauh ini kan siapa yang mengeksekusi? Ya kan dong? Siapa yang mengeksekusi? Tadi abang bilang gantung hukum mati, siapa yang mengeksekusi? Iya, karenanya itulah mereka, Jokowi khususnya, mengendalikan polisi. Polisi dikendalikan habis. Karena dia pintu pertama. Setelah polisi dikendalikan, lembaga-lembaga hukum kalau dikendalikan. Yang mereka belum bisa dan akan kendalikan berusaha adalah dua, TNI, satu lagi umat Islam. Ini yang mereka tunggu dua ini aja nih. Jadi bagaimana ya? Yang ngeri sebetulnya adalah ramai juga sudah diomongin. Kalau kita bukan memprediksi yang nggak benar, kita mengatakan andai kata mereka sampai dimenangkan dengan cara apapun dan jadi capres dan cawapres yang nggak benar ini, kalau Prabowo dikerjain, terus yang jadi capresnya, yang jadi presidennya siapa? Lah jelas kan? Anaknya lah pasti. Bocil, Samsung, pelanga-pelongo, otak kagak ada. Ini mainannya PKI baru di belakang. Jadi orang kalau nanya saya, kenapa sih takut betul kalau sampai yang takut bukan saya, Jokowi yang takut betul. Kalau ini sampai rubuh, dia sudah pasti dikerangkeng beserta anaknya dan menantunya, keluarganya dikerangkeng. Dan beberapa pejabat yang terkait, khususnya Erick Thohir, harus tanggung jawab dan lain juga. Nah yang jenaka buat saya, ada menteri yang namanya Bahlil, urusannya apa jadi kayak jubir. Sampai saya bilang, jubir siapa? Jubirnya Jokowi. Ngomong sampai saya bilang, lu menteri investasi urusannya apa? Itu yang pertama. Kedua, ngomong lu kok nggak cerdas bener ya, bikin malu aja. Jadi saya bilang, kalau kita bilang GOB dan seterusnya nggak enak, tapi kok yang nggak nggak susah. Jadi ngomongnya nggak, sampai saya kalau guyonnya bilang kalau mau bohong boleh, harus lo, bos lo juga tukang bohong, tapi jangan niruin bos lo, bohongnya bohong yang bego.
Kalau bohong ya cerdas supaya kita enak. Itu aja lah. Mesti Mardi. Abang kan terus di jalanan ya, di mana namanya di pengadilan, bahkan salah satu prinsipal yang menggugat. Nah persoalannya kemana ujung gerakan kita yang ini sementara Jokowi emang mau pikirin, nah gitu gimana lah? Caranya gimana? Ya, jadi gini, saya garis bawah itu, tapi ada hal yang paling penting. Menurut saya, dalam catatan saya, pemilu yang paling buruk ya kan dalam sejarah Indonesia dari zaman Soekarno sampai hari ini reformasi ini sekarang. Ya. Kenapa? Karena presiden itu sekaligus ketua tim sukses. Nah, ini dengan demikian seluruh perangkat KPU, Bawaslu, DKPP, MK dan lain sebagainya semua ini menjadi tim ses, termasuk menteri-menteri bukan tadi itu. Ya. Jadi oleh sebab itu dalam persoalan ini saya sangat sepakat kalau kemudian sama-sama masa kita datang ke Bawaslu untuk mengatakan bahwa ini curang dan kita minta Bawaslu membatalkannya. Membatalkan hasil pilpres sekarang ini. Terus solusinya pemilu ulang. Pemilu ulang. Kenapa ini gagal ya? Karena apa? Secara etika dilanggar, secara moral dilanggar, ya kan? Kenapa? Tadi itu Bang Taufik bilang bahwa polisi, saya, Egi dan teman-teman TPU melaporkan tentang persoalan Anwar Usman itu ke Polda sampai hari ini tidak ada jawabannya. Satu, melaporkan ke Barreskrim, ya kan, tentang nepotisme juga sampai hari ini. Jadi menurut saya dua laporan ini yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian ini menyatakan bahwa polisi adalah bagian daripada persoalan menghadapi pilpres ini. Bahkan saya dalam tahap itu mengatakan jangan-jangan memang ini tim ses dia. Nah, jadi kalau polisi sudah menjadi tim ses, ya kan, kemudian ada mobilisasi di lapangan kepala desa, ya kan, lalu kemudian KPU seperti itu, Bawaslu seperti itu, terus apa yang kita bisa harapkan? Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya angkat bahwa negeri ini terpulang ketika apakah kita mau begini terus atau kita bangkit? Diam tertindas atau bangkit melawan, itu persoalannya. Cuman yang lebih berat lagi, kita ini dijual ke Cina. Itu yang paling berat. Itu yang paling ngeri, dikendalikan dari sana, dananya dari sana. Jadi republiknya mau digadaikan. Kenapa? Mulai ramai isu, mungkin benar, mungkin enggak. Jokowi itu namanya Jokowi guyonan. Kemudian ada medsos, bekas pacarnya Kaisang cerita, Kaisang ngaku bahwa dia juga ada keturunan Cina karena ibu dia. Buat saya etnisnya nggak penting lah ya, tetapi jangan itu dijadikan untuk jual beli, kan nggak benar gitu. Pak, balik awal tadi Abang bilang ini kriminal KPU sangat kriminal. Tolong dijelasin Pak, kenapa kita semua ini kriminalnya di mana? Kenapa disebut kriminal? Yang jelas aturan KPU mengatakan capres dan cawapres itu usia minimal 40 tahun. Dia yang bikin aturan, dia tahu dia langgar. Dia langgar dengan sadar segala, itu pertama. Kedua, perangkat-perangkat segala macam disiapkan secara terencana, terstruktur dan sistematis serta masif untuk memang melakukan hal-hal yang nggak benar, merupakan penipuan, pemalsuan, permainan macam-macam yang saya bilang ini kriminal, bukan etika. Kalau etika itu ketua KPU-nya main-main, esek-esek, nah itu etika. Kenapa? Karena ceweknya tidak dipaksa. Itu etika. Ini belajar etika di mana? Wabaslu, dari Bawaslu belajar di mana ente? Kalau kita nonton komen-komen di YouTube video kita di juga, omong doang, ayo aksi, ayo turun apalah gitu. Nah sekarang kalau memang Bang TB yakin bahwa KPU memang kriminal, siapa yang memberikan eksekusi sanksi hukum kepada KPU ini? Ya kalau ngomong formal ya mestinya polisi, kejaksaan, ya udah omong kosong lah. Jadi apa? Ya people power, duduk selesai. Itu hak, jangan ada pilihan. Kenapa begitu? Nggak ada pilihan, disuruh begitu. Cuman orang bodoh yang masih berusaha dengan lapor sini, udah lapor, nggak ada. Mau ngapain lagi? Nunggu begini nih. Lapor. Kemarin polisi jangan, dia juga ditekan barangkali diancam. Oke, kalau abang sependapat dengan ujungnya people power. Jadi begini kan, people power ini kan suatu keniscayaan. Oke.